Shalom warga kerajaan, perayaan Natal sudah mendekat. Tetapi perayaan Natal tidak akan terjadi tanpa satu peran penting daripada Yusuf, the son of David, keturunan David, suami daripada Maria. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ternyata Maria mengandung oleh Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Tetapi saudara tahu hidup ini adalah pilihan, bukan cuma kesempatan. Dan kalau Yusuf tidak jadi menikahi Maria, maka rencana Tuhan akan gagal. Karena yang dilahirkan ini harus menjadi raja keturunan daripada David. Seperti yang Tuhan janjikan. Tapi puji namanya yang mulia, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena dia menemukan seorang hebat seperti Yusuf. Suami dalam perjanjian lama dalam kitab Proverbs, kitab Amsal disebut good man. Jadi setiap kali ada seorang nona bilang, Pak dia itu keren Pak, dia ganteng, dia kaya, dia pelayanan. Saya tanya, is he good? Karena saudaraku paling dasar tuh good man. Kalau bisa dapat gentleman lebih hebat. Lebih baik lagi dapat godly man like Joseph. Firman Allah mengatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. A just man. Dikayos. Righteous. Seorang yang righteous. Wow. Saya perlu beritahu pada nona-nona yang mendengarkan ini dan orang tua yang cari menantu. Not so many good men around. Tapi Joseph, Tuhan melawat dia lewat mimpi. Dan berkata jangan takut. Kita tahu keputusan yang salah. Kalau kita ngambil karena takut, karena marah, karena cemburu. Saudaraku, saya seorang pria. Dan kita harus tahu bagaimana perasaan seorang pria mendengar tunangannya mengandung. Tetapi kemudian dia ingatkan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Seorang anak darah akan melahirkan seorang bayi. Dan disebut Immanuel. Not only a child but a son. Seorang putra. Yesaya 9. Seorang putra yang berikan buat kita. Dan jangan takut kamu menikahinya. Dan beri dia nama Yeshua. Yesus. Jehovah Savior. Firman Allah berkata dia bangkit. Dia segera mengambil keputusan menikahi Maria. Dan kita lihat di sini. Begitu luar biasa si Joseph ini saudaraku. Karena itu nama Joseph ini luar biasa. Joseph perjanjian nama begini. 2 jempol. Ya. Demikian juga Joseph perjanjian baru. Luar biasa. Firman Allah berkata dia tidak berhubungan dengan Maria sampai dia melahirkan Yesus. Tidak ada campur tangan manusia apapun. Dan satu lagi saya melihat Joseph ini bukan cuma just, bukan cuma tulus hati, bukan cuma dikayos. Tapi punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Dan lewat keturunan Yusuf dan Maria, maka yang disebut the brethren of Jesus, saudara-saudara Yesus, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Bahkan saudaraku pilar-pilar dalam gereja mula-mula. Ada Yakobus yang menjadi gembala utama ya daripada gereja di Yerusalem. Lalu ada Yudas dan yang lain-lain. Saya saudaraku yang kasih Tuhan, seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu itu. Bagaimana anak-anak Yusuf dan Maria menjadi berkat. Biarlah keluargamu menjadi berkat. Bangkitlah para Joseph yang ada di sana. Dalam nama dari Tuhan Yesus. Glorify the Lord, glorify the King. Through your family and then through the church. God bless you all. Amen. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang selalu setia dalam hidup kami. Kami ingin lebih dekat bersama-Mu, mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Bila Kau buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu,
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tertahu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab kasih-Mu yang setia, Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. menjadi penyembahmu yang setia. Sebab kasih-Mu yang berlimpah, ingin mengenalmu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada yang lain. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. dari semua yang ada. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada
Segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja bagi kami Tuhan. We give you all the glory God. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, God. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give
gembala kami, segenap hidup kami. Behold the glory of the Lord, a great high priest who stains his love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and give him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide. For your great love, for you are worthy of it all. Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it my soul and we give praise. Bow down
mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit menang, Yesus Kristus Segenap jiwaku, maka jiwaku memuja Yesus Kristus. Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Segenap jiwaku, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kau teragung, karya-Mu sempurna. Kaulah yang sempurna, Kau yang penuhi hidupku. Untuk kemuliaan-Mu, untuk persembahan hidupku. Engkau Bapa kami, Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Tuhan dalam hidup kami.
Yesus, oh Yesus. Ku cinta padamu Your love is powerful. Be shaped by your love is mighty. The earth will share your grace and love. Segala yang terjadi di sekitar kami Tuhan, kami percaya Engkau masih sanggup Tuhan. Jesus, you're able to break every chain. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful, oh God. Oh,
Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya satu-satunya Allah yang hebat adalah Engkau. Dan siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bapa, kami boleh tetap beribadah kepadamu. Karena kami rindu, kami sebagai anak-anak-Mu, kami berjumpa dengan Engkau, Bapa kami. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Dan satu kerinduan kami adalah Tuhan berbicara pada setiap kami. Karena kami tahu, ada banyak hal yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan untuk itu, hamba-Mu memohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri berbicara melalui firman-Mu kepada umat-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu dan keinginan-Mu, biarlah Tuhan nyatakan itu. Dan kami mau melakukannya. Karena kami mau bahwa kami menuruti apa yang Kau perintahkan. Tuhan, ini kami. Biarlah Tuhan sendiri akan bukakan hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus berbicara pada setiap kami. Apa yang Kau tabur dalam firman-Mu Tuhan, biarlah bukan mulut hamba-Mu Tuhan yang menyatakan, tetapi Roh Kudus yang akan mengatakannya. Umat Tuhan di tempat ini, Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini. Dan siang hari ini, Dia ingin berbicara melalui firman-Nya. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kita. Semua yang siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Nah, kirain kau pelan-pelan apa sudah lapar gitu ya. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan terakhir tahun 2022. Ya, kita sudah masuk di tanggal 4 hari ini. Nah, sebentar lagi berarti kita akan tinggalkan tahun 2022 dan kita akan masuk tahun 2023. Sepanjang tahun 2022, tema besar dari gereja kita, Rock Ministry Internasional, ada yang masih ingat? Kok diam semua Pak Bob? Ya. The year apa? Multiplied grace. Artinya adalah anugerah yang berlimpah-limpah. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di gereja ini, kita sudah mengalami anugerah yang berlimpah-limpah. Dan di dalam 3 bulan terakhir, tema besar kita selama 3 bulan itu adalah, ada yang ingat lagi? Atau pohon? Ya. Glorify the King. Ya, kita sudah belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Glorify the King through me. Ya, kemudian kemarin minggu lalu Pak Steve mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui gereja kita. Amin. Ya. Jadi hari ini kita siap untuk dengarkan firman Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama. Ya. Nah, suatu saat Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, dia sampai di satu tempat namanya Banias. Ya, di satu tempat namanya Banias. Banias itu adalah satu daerah yang sejuk banget karena banyak air di sana. Saya pernah sampai di tempat itu ketika dalam perjalanan saya ke Israel. Saya lupa yang kedua atau yang ketiga tahun 2000-an. Nah, saat itu saya merasakan di situ tuh tenang banget dari suatu suasana yang biasanya panas. Di situ ada banyak air karena dekat dengan sumber-sumber air di sungai-sungai yang ada di Israel, itu di dekat Hermon. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sedang bercengkrama dengan para muridnya, dia bertanya, kata orang, aku ini siapa sih? Ya, Tuhan tanya, kata orang aku ini siapa? Murid-murid menjawab, banyak orang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Tapi ada juga yang mengatakan engkau adalah Elia. Tapi ada juga yang mengatakan kau adalah Yeremia. Atau ya semacam nabi-nabi itulah katanya. Ya. Saya membayangkan ketika itu Tuhan Yesus mungkin mengangguk-ngangguk gini ya. Kemudian dia menggeleng-geleng kepala. Karena ternyata banyak orang yang selama ini melihat apa yang Tuhan lakukan. Bahkan mereka mengikuti Tuhan kemanapun untuk diajar. Mereka nggak ngerti siapa Yesus itu. Mereka menganggap
menganggap bahwa Yesus itu adalah salah satu nabi seperti Elia ataupun Yeremia ataupun yang lainnya. Nah, tetapi kemudian Tuhan Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya. Kalau menurut kalian aku ini siapa? Ya, dia tanya sekali lagi, kalau menurut kalian aku ini siapa? Tiba-tiba salah seorang muridnya yang bernama Simon, anaknya Pak Yunus, Simon bin Yunus, dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Itu yang dikatakan oleh Simon. Kemudian Tuhan katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, ketika Simon, yang tadinya Simon Petrus, kemudian yang tadinya adalah Simon, mengucapkan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, itu bukan dari perkataan Simon secara pribadi sebagai manusia, tetapi Roh Kudus yang memenuhi dia dan memberikan pengertian kepada Simon bahwa engkau adalah Mesias. Siapa Mesias itu? Mesias adalah juru selamat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak kejatuhan manusia. Ya, di dalam Kejadian 3:15 itu dikatakan, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan wanita. Dan itu diulang lagi oleh Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan janji itu digenapi melewati Yesus. Ternyata masih banyak orang yang nggak tahu. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita lihat di luar sana, banyak orang yang menganggap bahwa Yesus itu adalah sekedar nabi. Mereka menyatakan dia adalah Nabi Isa. Mereka nggak tahu bahwa itu adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi hari ini kita harus tahu bahwa dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dan aku pun berkata kepadamu, kepada namanya Simon, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Simon, yang tadinya adalah Simon bin Yunus, kemudian Tuhan tambahkan nama, engkau adalah Petrus, atau Petros. Berasal dari kata Petra, yang artinya batu karang. Tuhan katakan, di atas batu karang ini, bukan berarti bahwa Petrus itu adalah batu karang, tetapi batu karang yang teguh itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada batu karang yang kokoh selain daripada Yesus. Nah, kemudian dia katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, jemaatku. Saya tidak menjumpai ayat yang lain, selain di dalam Matius ini, pernyataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan ingin membangun jemaatnya. Dan itu dicatat oleh penulis Injil yang bernama Matius. Ya. Nah, dia katakan, aku ingin membangun jemaatku. Artinya bahwa jemaat itu adalah miliknya siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, di dalam terjemahan King James dalam bahasa Inggris dikatakan, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Secara jelas di sini dikatakan bahwa aku ingin membangun gerejaku. Ya. Nah, kata jemaat di dalam terjemahan King James itu dikatakan church, artinya gereja. Nah, hari ini kita tahu bahwa gereja yang didirikan di muka bumi ini bukan milik manusia, tetapi adalah milik Tuhan sendiri. Nah, tentunya kalau Tuhan menginginkan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, batu karang itu yang saya tahu itu adalah satu batu yang kokoh, sulit untuk dihancurkan. Ya. Kalau kemarin hari Jumat yang lalu saya dengan teman-teman ke Cianjur itu banyak rumah-rumah yang roboh. Nah, saya membayangkan kalau batu karang ada gempa yang kayak gitu, kemungkinan kecil untuk dia hancur. Artinya kokoh banget. Nah, Tuhan ingin mengatakan bahwa sesungguhnya aku ingin bahwa jemaatku, jemaat yang aku bangun, gereja yang aku bangun itu memiliki dasar yang kokoh. Ya.
Jadi bukan sekedar gereja-gerejaan, bukan sekedar jemaat-jemaatan yang kemudian mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat di luar. Itu yang Tuhan inginkan dalam pengertian gereja yang seperti ini. Nah, kita melihat lagi, ya, kata jemaat atau church di dalam bahasa Perjanjian Baru yang aslinya yaitu bahasa Yunani, itu disebutkan adalah eklesia. Ya, eklesia. Nah, eklesia itu mengambil dari tradisi orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi. Biasanya ketika ada sesuatu yang akan dibicarakan untuk banyak orang, mereka itu dipanggil keluar dari rumahnya, kemudian dikumpulkan di satu lapangan ataupun tempat umum lainnya. Di situ mereka membicarakan apa yang menjadi kepentingan daripada negara, ya, atau pemerintahan setempat. Nah, kata itu diambil. Nah, artinya di sini bahwa sesungguhnya kata eklesia yang dipakai di dalam terjemahan Yunani itu adalah bahwa kita orang-orang yang tadinya adalah orang-orang hidup di dalam kegelapan, kita dipanggil untuk masuk. Untuk kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia satu-satunya Mesias dan Juru Selamat itu. Amin. Nah, itu adalah pengertian eklesia. Nah, jadi kalau kita melihat ini, seringkali banyak orang salah kaprah. Bahwa gereja itu ya gedung, bangunan. Tetapi kalau kita belajar dari pengertian apa yang Tuhan mau di sini, di dalam ayat di dalam Matius 16 ayat 18 ini, kita tahu bahwa gereja pengertiannya adalah kumpulan orang-orang percaya yang merupakan jemaat miliknya Tuhan. Ya, jemaat milik Tuhan. Yaitu orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Untuk kita menerima keselamatan itu. Tetapi jangan lupa, seringkali kita lupa sebagai jemaat, sebagai milik Tuhan. Kita lupa. Kita juga dipanggil kembali untuk kita pergi keluar. Jadi kita tidak hanya dipanggil ke dalam, tetapi setelah di dalam, kita diperlengkapi, kita diperkokoh, kita diperkuat untuk kita bertumbuh dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, sebagai Allah yang kita sembah. Kita diperintahkan, pergilah. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu adalah pengertian tentang gereja. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kenal church atau jemaat tadi itu adalah gereja. Itu berasal dari bahasa Portugis. Ya, atau Portugal. Itu bahasanya Ronaldo. Yang sekarang lagi main itu ya. Lagi di Piala Dunia. Nah, asal kata igrea. Lidah Indonesia nggak bisa bilang igrea. Gereja. Ya, gereja. Orang Jawa bilang gerejo. Kalau orang Batak apa, Pak? Gereja katanya. Betul ya Pak Bob ya? Oh, gereja. Ya. Nah, itu asal kata dari igrea, tetapi kuping orang Indonesia jadi bermacam-macam gitu ya. Nah, artinya di sini adalah menjadi milik Tuhan. Jadi kita hidup di dalam kumpulan, di dalam gedung ini yang kita sebut gedung gereja, itu adalah kita kumpulan orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Nah, kalau Tuhan katakan bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, pasti ada tujuannya. Gak sekedar Tuhan itu kumpulkan orang-orang untuk dia bikin partai. Enggak. Ya, enggak. Tetapi ada tujuannya. Nah, kita akan lihat dulu. Bagaimana caranya gereja itu dapat memuliakan Tuhan? Kita sudah belajar apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yaitu jemaat-jemaat ketika Tuhan Yesus sudah tinggalkan muka bumi ini untuk kembali ke surga. Muridnya tersebar di berbagai macam tempat. Dan ada jemaat mula-mula mereka yang bertobat. Karena kesaksian daripada para murid yaitu Petrus salah satunya. Ya. Ada 4 tugas utama dari gereja.
Tugas yang pertama itu adalah koinonia, persekutuan. Ya, artinya menanggung bersama. Kita lihat jemaat mula-mula itu mereka berkumpul. Bahkan mereka ada yang menjual miliknya, kemudian itu dibagikan bersama untuk mereka bersatu di dalam satu persekutuan. Nah, sama dengan kita, gereja harusnya kita saling bersekutu, tidak hanya mengenal, tetapi kita juga harus saling memperhatikan. Coba Bapak Ibu tengok sebelahnya, depan belakang, apakah Bapak Ibu kenal dengan sebelah-sebelah Bapak Ibu? Banyak yang kenal atau banyak yang gak kenal kira-kira? Hah? Banyak yang kenal, puji Tuhan. Ya. Tetapi banyak juga gereja-gereja yang besar, yang jemaatnya mungkin ribuan. Kita gak kenal kanan kiri kita. Ya, mereka hanya berkumpul. Saya seringkali menyebutkan bahwa itu hanya sekedar komunitas orang Kristen. Tetapi kita sebagai gereja itu adalah jemaat Tuhan yang hidup di dalam satu persekutuan. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Mereka mempunyai tugas utama yang kedua adalah marturia. Dari kata martus, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Nah, apa yang mereka saksikan? Tugas mereka adalah memberikan kesaksian siapa Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Kristus yang sesungguhnya. Siapa Yesus yang sesungguhnya. Kira-kira kalau kita memberikan satu kesaksian, ya, memberikan satu kesaksian, katakanlah itu kita dipanggil polisi, kemudian kita memberikan kesaksian, apa yang diminta oleh polisi untuk memberikan kesaksian itu? Ya, pastinya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar. Nah, pertanyaannya, ketika kita diutus untuk menjadi martus atau marturia ini, kita harus tahu siapa yang kita saksikan. Yang kita saksikan itu adalah Yesus Kristus Sang Raja itu. Nah, pertanyaannya kembali adalah, apakah kita sudah mengenal Dia dengan benar? Apakah kita sudah bisa memberikan kesaksian tentang Dia, siapa Yesus itu? Itu adalah pertanyaan yang mendasar. Nah, banyak orang-orang Kristen, saya berharap di sini nggak ada. Ketika ditanya bagaimana Yesus itu disebut sebagai Tuhan, kita sulit untuk mengerti, memberikan pengertian itu. Ya. Nah, karena apa? Karena seringkali kita tidak mau mengenal Dia dengan benar. Nah, hari ini Tuhan ingatkan bahwa tugas gereja kita sebagai jemaat, saya dan Anda, itu adalah tugas bersaksi. Nah, untuk kita menjadi saksi berarti kita harus kenal dulu siapa yang kita saksikan. Kita tahu siapa yang harus kita saksikan. Ya. Nah, tugas yang ketiga itu adalah diakonia. Artinya kita membantu orang-orang yang kekurangan, ya, secara jasmani. Yang nantinya itu akan kita juga membantu mereka untuk bertumbuh secara rohani. Itu tugas yang ketiga. Tugas yang keempat adalah didaskalia. Tugas gereja itu adalah mengajar, memperlengkapi jemaatnya. Jemaat mula-mula itu mereka enggak berkumpul gitu aja terus menikmati makan dan minum, enggak. Mereka bersekutu, mereka duduk bareng untuk apa? Belajar. Ya. Apa yang diajarkan oleh rasul-rasul itu. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Bapak Ibu, di gereja ini Pak Bob sebagai gembala, ya, ada pengajaran namanya STAR. Ya Pak Bob ya. Sekolah, terima, dan alami Tuhan. Coba saya mau tanya, seberapa banyak yang kita sudah ikut STAR? 1, 2, gak ada 20 Pak Bob. Ya. Gak banyak. Saya mengimbau Bapak Ibu, kalau Anda adalah jemaat gerejanya Tuhan, yuk kita belajar. Gereja kita sudah ada STAR.
Itu adalah pelajaran yang paling awal kita harus belajar. Firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita binasa, karena kita nggak kenal dia. Karena kita tidak tahu dia. Dan yang lebih lagi adalah, kalau kita nggak, sebagai orang tua khususnya, kalau kita nggak belajar, bagaimana kita akan meneruskan pengajaran tentang kekristenan dan Tuhan Yesus itu kepada generasi kita. Itu tanggung jawab setiap kita, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita pengen belajar yang lebih jauh. Lagu tadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Ya. Lebih dalam dari segala yang ku kenal. Punyai keinginan untuk mengenal dia. Bapak Ibu, saya memiliki kerinduan untuk kenal dia. Semakin saya belajar, semakin saya merasa bahwa saya itu bodoh. Banyak hal yang gak saya tahu. Ya, makanya saya gak mau sok tahu. Saya mau belajar, dan belajar. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang gak bisa kita pelajari secara terbatas. Dia gak terbatas. Kita mau belajar. Karena apa? Dengan belajar, kita akan meneruskan kepada generasi kita. Kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, dan seterusnya. Kalau enggak, saya katakan, jangan salahkan. Kalau kekristenan makin lama akan makin berkurang. Sejujurnya saya merasa sedih. Kalau sering saya membaca berita, ada tokoh publik, kemudian mereka berpindah kepercayaan dari menjadi orang Kristen menjadi kepercayaan yang lain. Mereka tinggalkan dan mereka katakan, semua agama sama. Yes, semua agama sama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi, jalan keselamatan hanya ada satu. Amin? Ya. Banyak jalan ke Roma, tetapi jalan keselamatan cuma ada satu. Di dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan untuk keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Mereka menjadi generasi-generasi penerus. Generasi-generasi ilahi yang Tuhan inginkan. Ya. Saya hari ini datang dengan Fania, istrinya Tio. Ya. Biasanya saya bertiga dengan Tio, sekarang saya harus 4. Tapi hari ini Pak Bob kami bertiga karena Tio ada di IGD jaga. Ya. Nah, saya biasanya ngajar Tio di rumah. Ada hal-hal baru, saya selalu diskusi sambil kita di tempat tidur layah-layah. Ya. Saya kata, kamu ngerti nggak ini? Enggak. Bapak ceritain ya. Ceritain. Tetapi ketika Tio sudah punya istri, saya katakan, saya panggil mereka berdua dan ambil waktu, kita seminggu sekali atau 2 kali kita ketemu, kita akan belajar sama-sama. Dan mereka berdua mengangguk. Mereka memang sudah dewasa. Mereka sudah jadi dokter. Cukup umurnya. Ya, tetapi saya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan apa yang bisa saya ajarkan kepada mereka. Karena saya mau. Ya, keturunan saya, mohon maaf bukan saya kesombong. Saya mau keturunan saya betul-betul menjadi keturunan ilahi. Keturunan yang Tuhan kehendaki. Saya nggak ingin bahwa keturunan saya nantinya itu lari dari Yesus. Sedih. Ayo Bapak Ibu, ya. Kita punya banyak di gereja ini, Pak Bob sudah memimpin kita, ada star, ayo mulai belajar. Dengan belajar star kita akan memiliki kerinduan, kita akan memiliki lebih pengen tahu lagi apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi tanggung jawab gereja itu adalah supaya jemaat ini bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh, berarti gereja harus melakukan 4 tugas ini. Yaitu koinonia, marturia, diakonia, dan juga didaskalia. Bukan tanggung jawab gereja secara institusi saja, tetapi tanggung jawab kita sebagai jemaat. Karena kita adalah baitnya Allah. Kita adalah gerejanya Allah. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Tadi yang saya katakan,
Pak bagaimana? Ajarkan apa yang Anda tahu itu kepada keturunan kita. Jangan cuma serahkan, Pak kan di gereja sudah ada sekolah minggu. Betul. Tetapi waktu anak-anak kita, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita adalah pendidik bagi keturunan-keturunan kita. Itu nggak mudah. Tetapi kalau kita mau, Roh Kudus dan Tuhan akan tuntun kita. Amin. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, gereja itu menjadi sebagai center of excellence. Apa artinya? Bahwa gereja harus menjadi pusat pendidikan dan pelatihan jemaat-jemaat tadi yang sudah dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib tadi. Kita belajar yuk sama-sama. Mungkin tidak harus di gedung gereja ini, tetapi kita ada banyak komsel-komsel. Ya. Ada banyak komsel-komsel. Kita bisa tergabung dalam komsel-komsel Bapak Ibu yang mungkin belum berkomsel. Di sana kita bisa belajar bersama. Bukan hanya bersekutu, tetapi belajar bersama. Untuk memperlengkapi diri kita. Ini penting banget. Ya. Sebagai center of excellence, gereja atau kita punyai kerinduan untuk kita mengenal Allah kita lebih lagi. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Mulai dari kenapa sih Tuhan menciptakan manusia. Aku ini siapa? Apa tujuan Tuhan di dalam kehidupanku? Siapa Allah yang harus aku sembah? Siapakah Tuhan Yesus itu? Dan seterusnya banyak hal. Kita bisa sama-sama belajar. Ya. Ada banyak pengajaran sekarang itu di YouTube bisa kita pelajari. Tapi, saya katakan, kita juga harus hati-hati. Ajaran yang gak karu-karuan atau tanda kutip ajaran sesat itu juga banyak. Jadi kalau kita mau belajar, saring dulu. Apakah yang kita dengar di YouTube itu adalah pelajaran yang benar? Sesuai dengan apa yang ada diajarkan di dalam gereja kita? Ataukah itu adalah pelajaran yang menyesatkan? Karena sekarang ini pelajaran-pelajaran di YouTube yang kita tahu, itu beti banget. Beda tipis dengan yang benar. Kadang-kadang kita tertarik, nggak tahu ujung-ujungnya itu adalah menyesatkan kita. Ya. Nah, ayo kita belajar. Ya, ayo kita belajar. Karena dengan belajar tentang kebenaran dan nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai yang ada di dalam Rock Ministries, ini adalah light, ya. Itu artinya kita memperlengkapi diri kita. Dan kita juga akan memperlengkapi orang lain, termasuk keluarga kita. Nah, gereja sebagai institusi dan juga diri kita, itu mempunyai kewajiban kita sebagai pusat untuk pendidikan dan pelatihan itu. Amin. Ya. Nah, kalau itu kita sudah siapkan, kita juga harus menyiapkan apa yang dinamakan rasul-rasul dunia luar. Banyak gereja-gereja, banyak orang-orang Kristen nyaman duduk di dalam gedung gereja. Mereka lupa bahwa mereka juga diutus keluar untuk menjadi rasul-rasul dunia luar. Ya, saya sering menyebutnya ini adalah rasul dunia luar. Di luar gedung gereja. Bukan di luar angkasa, bukan. Ya, tetapi di dunia luar sana. Karena di dunia luar sana banyak orang yang sebetulnya dia ketawa tapi menangis. Kenapa menangis? Karena mereka nggak tahu jalan di dalam kehidupan mereka setelah mereka selesai mengalami kehidupan ini. Ya. Banyak itu terjadi. Kemarin kami ketemu sahabat kami, seorang dokter, dia adalah teman kuliah istri saya. Kami berbincang-bincang cukup lama, dia adalah seorang dokter yang cukup terkenal, dokter bedah di Bandung ini. Kemudian dia cerita, Mas, aku punya seorang pasien, badannya gede Mas. Badannya gede. Dia bilang bahwa dia adalah raja preman di Bandung. Dok, kalau ada apa-apa panggil aja saya, pokoknya saya selesaiin. Itu orang itu kalau suruh potong leher, potong dia. Oh iya, dia bilang begitu. Nah, apa yang terjadi? Ketika si pasien ini mau dioperasi, dia mau disuntik, dibius, teriak-teriak. Aduh, jangan, ketakutan badannya yang gede. Si dokter ketawa gitu loh. Tadi dia katanya bunuh orang itu gampang, tapi sekarang ketakutan gitu kan.
sama jarum suntik gitu ya. Nah, ternyata kenapa kamu ketakutan? Dok, kalau aku mati terus gimana, Dok? Itu salah satu. Bahwa di luar sana banyak orang yang tidak mengerti jalan keselamatan. Ya. Nah, tugas kita apa? Kita sudah dipersiapkan, diperlengkapi di dalam gedung gereja ini. Kita jadi rasul di luar sana. Di mana tempatnya? Di seluruh tempat di mana kita berada. Di pekerjaan kita. Di usaha kita. Ya, dimanapun domain yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya ladang pelayanan kita sebagai rasul. Amin. Ya. Nah, saya punya pengalaman, sedikit pengalaman. Ketika saya masih dinas di Jakarta, saya kebetulan pada waktu itu adalah mengurusi tentang kerjasama, karena saya kerja di hutan, kerjasama dengan orang-orang yang akan memanfaatkan lahan hutan. Suatu saat datang dia seorang Katolik, ya, dia datang, kemudian dia ajukan satu proposal untuk lakukan kerjasama. Singkat cerita, dia tanya, dengan segala kesombongannya, Pak, Bapak pernah keluar negeri kemana saja? Ya. Ini maksudnya apa? Saya bilang gitu. Dalam hati saya katakan, apa maksudnya? Saya bilang, saya sebutin satu-satu negara yang pernah saya kunjungin, mulai dari Asia Tenggara, Eropa, Afrika yang saya belum pernah. Kemudian saya sebut, saya juga pernah ke Israel. Israel, Pak, dia bilang gitu. Bapak berapa kali? Saya katakan, saya 4 kali. 4 kali, Pak. Terus mulut saya tiba-tiba bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Orang ini tiba-tiba diam menangis. Saya yang bingung kan? Orang ngadep saya mau kerjasama tiba-tiba menangis. Pak, stop, Bapak nggak usah bicara tentang kerjasama tadi. Saya cuma minta waktu kapan Bapak bisa ketemu saya, makan bareng. Saya cuma mau dengar yang Bapak saksikan. Puji Tuhan. Orang itu menjadi baik. Orang itu yang tadinya jarang ke gereja, dia ke gereja. Itu adalah Allah. Karena saya menggunakan meja kerja saya sebagai mimbar yang seperti ini. Untuk membagikan itu. Kita bisa lakukan dimanapun juga. Di tempat usaha kita, meja kita bisa jadi mimbar kita untuk memberikan kesaksian. Ayo kita lakukan. Karena itulah sebetulnya tugas kita, gereja bukan sebagai institusi, tetapi sebagai jemaat Tuhan. Amin? Ya. Dengan cara yang seperti itu, apa yang dimaksud dengan tema kita, ya, memuliakan Tuhan melalui gereja, itu akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah gereja sebagai center of expansion. Dari gereja inilah kita sudah disiapkan jadi rasul-rasul. Kerajaan Allah itu diperluas. Ya. Bukan berarti kita membangun gereja-gereja yang baru, bukan. Ya, itu nggak salah. Tetapi bagaimana gereja menjadi center of expansion itu adalah kita perluas banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Yang pada akhirnya mereka berhimpun di dalam gedung gereja ini. Dan gereja menjadi penuh. Dan kita bisa mengembangkan lagi di tempat-tempat yang lain. Itu yang Tuhan mau. Nah, jadi ingat, gereja bukan sekedar komunitas orang Kristen. Bukan tempat kita hanya kumpul-kumpul, makan, minum, enggak. Tetapi ada tugas khusus yang daripada Tuhan. Untuk kita diperlengkapi. Dan kita dipanggil untuk keluar sebagai rasul dunia luar. Ya, nah, kita lihat di sini, jangan sampai ya, iblis mengocoh kita dengan apa? Dengan kita disibukkan dengan masalah internal kita, baik itu dalam gereja sebagai institusi maupun kesibukan kita di tempat kerja. Kalau Tuhan katakan, aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu, karena Tuhan tahu, iblis juga nggak diam. Iblis juga mengembangkan kerajaannya. Loh Pak, di mana kerajaan iblis Pak? Kok saya nggak pernah ngeliat? Saya nggak tahu Pak, tempat sebelah masih ada nggak ya Pak Bob? Pindah ke bawah. Ya. Tapi di sana apa yang terjadi? Apakah tipu daya iblis tidak ada di situ? Itu salah satu tugas kita. Iblis juga kembangkan kerajaannya.
Nah, tugas kita adalah menyatakan kuasa dan otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Merebut jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah unity. Tanpa unity, kita hanya sekumpulan orang-orang Kristen di dalam gedung gereja ini. Yang diperlukan adalah unity. Jangan sampai terjadi intrik dan intrik dan intrik dan intrik di dalam gedung gereja. Rasul Paulus pernah menasihatkan kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Dia katakan seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Iblis itu paling suka untuk perpecahan. Seringkali kita nggak sadar. Ya, kita membentuk kelompok-kelompok di dalam gereja. Jangan. Sekalipun kita itu punya kelompok-kelompok kecil yang dinamakan komsel, terus jangan dibanggain komsel kita. Oh, komselku hebat. Oh, ini enggak. Kita itu satu. Kita sebagai jemaat Allah. Sadari itu. Ya, sadari itu. Karena apa? Tuhan kasih kepada kita, ya, itu adalah rupa-rupa karunia. Rupa-rupa karunia. Rupa-rupa karunia itu bukan untuk kebanggaan kita pribadi. Mungkin ada diberikan karunia untuk menyembuhkan. Mungkin ada yang diberikan karunia untuk menasehati. Mungkin ada yang diberikan karunia untuk berbahasa lidah ataupun menerjemahkan. Ada yang untuk memimpin. Dan banyak lagi. Tetapi dikatakan di sini, Paulus pesankan kembali, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Kepentingan bersama bukan kepentingan manusia, tetapi adalah kepentingan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Banyak sebetulnya tugas-tugas gereja. Saya berterima kasih kepada Pak Bob yang banyak meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Ya. Pak Bob bisa mengurus gereja ini dengan banyak yang sudah disediakan fasilitas untuk kita. Ayo kita pakai itu. Ada pengajaran, ya, ada pembinaan, macam-macam. Jujur saya bangga Pak dengan Bapak. Ya. Tapi ayo jemaat. Kita adalah jemaat Allah, kita punya pemimpin yang hebat. Ayo kita perlengkapi diri kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi rasul-rasul dunia luar. Karena itu yang dikehendaki Tuhan melalui gerejanya. Ya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan turun ke dunia itu sama. Untuk kita, untuk manusia. Kenapa kita nggak melanjutkan tugas itu? Kita dipanggil untuk masuk dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, tetapi kita juga dipanggil untuk keluar. Dan hari ini Tuhan ingatkan kembali. Yuk, kita juga keluar. Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kita udah di sana Pak ya. Kemudian Pak Agus, kemudian kontak teman-teman termasuk kami. Ayo kita berangkat. Kita kumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan. Ya puji Tuhan. Ini ada foto-foto. Ini belum sampai ke lokasi Pak. Biasa ibu-ibu kalau foto kayak gini centil banget Pak. Ya, kecentilan gitu ya. Tapi begitu dalam perjalanan melihat rumah-rumah yang roboh, ya, orang yang menangis, itu centilnya hilang. Ya, yang keluar tuh air mata. Rumah-rumah roboh kayak gini. Nggak berbentuk. Saya sepanjang jalan itu, perjalanan yang harusnya kita sampai di lokasi di satu desa ujung namanya Rawacina. Ya, Rawacina. Itu nggak ada jalan lagi. Buntu udah. Biasanya ditempuh hanya 20 menit, itu 2 jam setengah. Karena saking ramainya jalan. Entah orang nonton, entah orang mau kasih bantuan, pokoknya penuh dengan mobil. Ya, kami jalan ke sana dengan Pak Agus dan rombongan. Rombongan dibagi 2 pada waktu itu Pak. Satu dipimpin sama Mike dan kami mengikuti King. Ya. Nah, ketika kami sampai di sana, kami membawa bantuan. Satu pickup dan mobil Pak Agus masih ada di belakang itu masih penuh dengan supermi dan macam-macam. Yang nyupirin Silim tuh. Silim sampai mobilnya hampir terprosok itu Silim ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita melihat di sini.
Ya, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh kaki daripada salah seorang pengungsi di situ yang luka kena beton. Ya, ada yang dijahit tanpa dibius. Ibu-ibu yang tadinya centil, ya, melihat orang-orang di dalam tenda, mereka dengan terenyuh, menghibur mereka, melakukan healing. Mereka lupa bawa obat-obatan, istri saya lupa bawa obat-obatan, tapi bawa ekoenzim. Mereka dibalur dengan ekoenzim. Mereka berterima kasih. Nah, ayo Bapak Ibu, kita sudah diperlengkapi. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita hanya duduk nyaman di dalam gedung gereja ini? Atau kita mau keluar untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan? Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Saya percaya itu. Ke Kartikasari beli kue sus. Kue sus gak enak kalau dimakan pakai ketupat. Mari kita memuliakan Tuhan Yesus karena dialah satu-satunya Allah yang hebat. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebelum kita akan naikkan satu pujian. Bapak terima kasih. Kalau siang hari ini Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan gedung gereja, tetapi kami adalah umat-Mu, jemaat-Mu sebagai gereja. Engkau mengingatkan kami bahwa tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang kudus. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman itu kami ingat dan kami bawa pulang untuk kami lakukan. Biarlah kebenaran itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, ajar kami memiliki kerinduan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Karena kami rindu. Kami tidak hanya menjadi berkat bagi diri kami, tetapi kami jadi berkat bagi keturunan kami dan banyak orang. Tuhan teruslah berbicara
Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi Tuhan terus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat untuk firman ini katakan, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara sekalian, baik yang hadir pada saat ini secara onsite, juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin dari Cianjur, yang saat ini masih mengikuti melalui YouTube, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Saya bacakan firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik. Di dalam perjamuan kudus ini, kami tahu, kami sedang bersekutu dengan Tuhan yang kami sembah. Bersekutu dengan Tuhan berarti kami sedang menyamakan pola pikir kami, pola pandang kami, pola rasa kami, pola tindak kami, pola respons kami seperti yang Yesus lakukan. Dan kami tahu juga melalui perjamuan kudus ini, kami sedang memberitakan kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Dan kami tahu ada pengucapan syukur di hati kami karena Tuhan yang kami sembah disalibkan
untuk setiap kami. Kami mengingat itu semua ya Bapa. Karena kami tahu ketika Yesus disalibkan, maka setiap kami dibebaskan. Kami tahu tidak ada penebusan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang besar tanpa pengorbanan. Dan penyucian hanya oleh darah Kristus. Bapa, terima kasih, kami akan masuk di dalam hati yang betul-betul sama dengan Kristus. Karena kami tahu Yesus sudah menyelesaikan segalanya. Dan Yesus yang berkata, sudah selesai. Tetelestai. Dan setiap kami bisa dipersatukan dengan Kristus. Mari saudara, kita siapkan roti. Kita angkat tinggi-tinggi. Pada malam yang terakhir, sebelum Yesus menyerahkan diri, dia mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Hari ini kita tidak perlu memecah-mecahkan roti ini lagi, karena tubuh Yesus sudah dipecahkan untuk saudara dan saya. Apakah saudara percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Hanya oleh karena kasih-Mu kami hari ini ada. Kami mengerti tidak ada penyucian, pengudusan tanpa darah. Dan darah domba dalam perjanjian lama hanya menyucikan secara lahiriah. Tetapi darah anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan yang sempurna, itu menyucikan hati nurani kami. Dan kami tahu ada kehidupan di dalam darah. Karena itu kami juga mengerti tidak ada kepintaran manusia yang bisa menciptakan darah yang mempunyai kehidupan. Tidak ada teknologi yang bisa menciptakan darah yang mempunyai kehidupan. Tetapi darah Kristus itu lebih dari segalanya, ada kehidupan. Mari saudara, kita angkat cawan berisi anggur ini tinggi-tinggi. Kemudian Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita taruh dengan baik cawan itu. Dan kita boleh fokus hati kita kepada Tuhan. Dan kita ikuti apa isi nyanyian yang berikut ini. Terlalu besar kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. We love you, Lord. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
kita sembah Dia. Sikirala Jesus, we love you Lord. Sembah Dia. Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia berkorban karena kasih-Nya. Karena tidak akan ada kasih tanpa pengorbanan. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Bapak terima kasih Engkau baik. Saudara, kalau saat ini engkau tahu, persekutuanmu dengan Kristus adalah kebangkitan di dalam kehidupanmu. Darah Kristus memiliki kehidupan yang akan membangkitkan apapun yang sedang mati di dalam hidupmu. Karena itu pada saat ini, renungkan apa yang sedang mati dalam kehidupanmu. Apakah persekutuanmu dengan Kristus sedang mati? Apakah keharmonisan rumah tanggamu sedang mati? Apakah kedamaian hatimu sedang mati? Apakah perekonomianmu sedang mati? Apapun itu, darah Yesus sanggup membangkitkan. Terima kebangkitan itu pada saat ini. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melawat engkau. Tuhan mengerti apa yang sedang engkau hadapi. Bahkan sakit penyakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa yang Tuhan berikan melalui darahnya. Bapak terima kasih, kami bersyukur pada saat ini. Karena kami tahu kasih Kristus lebih dari segalanya memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Allah kita. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Agus Purwanto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Amin saudara sekalian. Amin. Dan kami juga ingin menyambut bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Dan bila Anda tidak keberatan, Anda dapat melambaikan tangan Anda dan kami ingin menyambut Anda sekalian. Apakah ada? Haleluya, puji Tuhan. Welcome to the kingdom. Kami sedang, Anda bisa bergabung bersama kami dan selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Dan sebentar juga kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Anda dapat menggunakan amplop yang telah disediakan di bawah kursi Anda masing-masing. Ataupun juga dengan mentransferkan melalui nomor rekening dan juga QR Code yang akan ditampilkan baik dari pengumuman minggu ini dan juga di lobi bagian depan. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Sebentar kami ingin bersama-sama memberikan persembahan bagi-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dengan sepenuh hati Tuhan dapat menyenangkan Engkau dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan ini dia pengumuman untuk minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, bersama saya Billy akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja.
Ibadah raya minggu depan pada tanggal 11 Desember, ibadah raya pertama pada pukul 8 pagi, ibadah raya kedua pada pukul setengah 11 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Christianus Freddy dengan tema Satu Hati Memuliakan Tuhan. Rock Business Community akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Desember jam 7 malam melalui Zoom. Firman Tuhan akan dilayani oleh Coach Bram dengan tema Dark Side. Christmas Celebration Rock Ministry Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember jam 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin dengan tema The Nazarene. Ibadah ini akan dilakukan 1 kali saja. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian informasi kegiatan gereja. Saya Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita sekali lagi dengan sukacita. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Kita boleh bangkit berdiri. Ada banyak pengumuman yang tadi kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Di sana juga ada tentang Cianjur, baik untuk umum dan juga untuk jemaat. Sewaktu seorang rekan tentu saja yang dari RIM, Rock International Ministry, dibilang, Pak Bob, saya umumkan ya untuk di Rock International Ministry supaya ada bantuan dari teman-teman rock sedunia untuk Cianjur. Saya bilang gak usah Pak, mereka yang tahu ada kok beberapa orang yang kontak kami langsung tergerak hatinya untuk menabur. Tapi kalau untuk diumumkan seperti itu nggak usah, saya bilang biar saya umumkan di regional kami aja dan juga di
rayon Jawa Barat. Jadi tidak kita umumkan kemana-mana. Kemudian yang kedua tadi ada diumumkan di sana majalah Bahana. Tiba-tiba kok diumumkan majalah Bahana di gereja Tuhan di tempat ini. Karena pada terbitan yang tadi isi Bahana mayoritas atau banyak, tidak saya jamin mayoritas, banyak tentang rock. Makanya kita lihat foto covernya juga gembala senior kita Bapak Pendeta Timotius Arifin. Kita mengencourage untuk jemaat Tuhan membelinya juga untuk bisa melihat apa yang disampaikan di sana yang banyak tentang rock. Kita di Peace Place ini ada beberapa, tentu tidak terlalu banyak, mungkin nggak sampai 50 ya. Nggak sampai 50 yang kita siapkan. Bagi yang mau beli silakan. Dan kalau itu harga umumnya Rp50.000, karena banyak yang ngisi dari rock kita juga dapat diskon. Diskon itu kita berikan untuk jemaat Tuhan yang mau membeli, jadi hanya Rp35.000, silakan bagi kita yang berminat. Kemudian Pak Agus tadi mengatakan bulan Desember sudah kita masuk suasana Natal, sebentar lagi udah akan datang tahun 2023. Hari-hari ke depan kita tentu saja bisa mengajak rekan-rekan kita. Minggu depan Bapak Pendeta Freddy dari Kalimantan yang akan melayani kita. 2 minggu lagi Pak Timotius Arifin. Dan perayaan Natalnya hanya sekali ibadah kita lakukan di jam 9. Jadi kursi akan kita tambah supaya muat untuk semuanya, tidak 2 kali ibadah kita lakukan. Saya berharap kita juga bisa datang di situ. Karena kita akan mendapatkan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Dan kemudian tentu saja kita sangat diberkati pada siang hari ini. Amin. Terima kasih Pak Agus, Bu Maria yang hadir, juga menantu yang ikut di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Saya sangat diberkati, Bapak Ibu Saudara pun sangat diberkati. Amin. Oke, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Karena kami merasakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan hadir di dalam pujian penyembahan kami. Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, ya Bapak. Bapak Pendeta Agus yang betul-betul membuat setiap kami dikuatkan. Biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu ini, Pak Agus Purwanto, dengan juga Bu Maria dan anak-anak, juga menantu. Dan Tuhan pakai secara luar biasa, secara dahsyat, dengan hikmat yang terus Tuhan tambah-tambahkan, sehingga jadi berkat dimanapun berada. Bahkan membawa banyak orang kepada Tuhan, untuk mereka dimuridkan menjadi murid Kristus. Terima kasih Bapak, berkat-Mu berkelimpahan untuk hamba-Mu ini beserta seluruh keluarga. Bapak, terima kasih, kami tahu setiap kami pun Tuhan sudah siapkan berkat-berkat terbaik. Mari saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga. Kita angkat kedua tangan kita. Hari ini Engkau sudah mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Ambil keputusan di dalam hatimu untuk mempraktekkan apa yang sudah engkau dengar. Sehingga engkau secara pribadi memuliakan Tuhan. Keluargamu memuliakan Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini juga memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja atas segala sesuatu. Percayalah, engkau akan terus berjalan di bawah langit yang terbuka. Dan Tuhan membukakan perbendaharanya yang melimpah untuk memberkati engkau, keluargamu, anak cucumu dalam segala hal. Dalam pekerjaanmu, bisnismu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam apapun yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan terus membawa engkau naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena itu percayalah, dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera
melampaui segala akal, sehingga engkau akan tetap menjadi garam dan terang dunia hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.